Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Iftitan Dahwa Pratama. Di sebelah saya ada Salman Al-Farizi. Di sebelah kiri saya ada Tata Halim Sugiharto. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tugas dari MK Metodologi Riset. Untuk bab pertama akan dibahasakan oleh Tata Halim Sugiharto. Akan membacakan bab 2, yaitu pengertian metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berurusan dengan data tak terstruktur dari data non-numerik, misalnya video, gambar, dan teks. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bisa berasal dari hasil wawancara, catatan atas pengamatan langsung terhadap kelompok orang tertentu, dokumen elektronik maupun non-elektronik. Metode kualitatif banyak diterapkan pada penelitian ilmu sosial dan bidang-bidang terapan lainnya seperti kedokteran, pendidikan, perpustakaan, dan sistem informasi. Metode ini juga diterapkan untuk riset pasar maupun bidang yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. Penelitian kualitatif secara umum mempunyai tujuan salah satu atau kombinasi berikut ini. Yang pertama, penelitian yang menggunakan metode kualitatif biasanya akan langsung mengumpulkan data di tempat dia melihat suatu kejadian atau peristiwa yang melibatkan target responden atau persiapan. Data dan informasi yang diperoleh merupakan data informasi waktu nyata atau real time. Pengumpulan informasi tidak harus membawa responden berpindah lokasi geografis atau interpretis. Yang kedua, metode kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai bentuk dan informasi, tidak mengandalkan sumber data tunggal. Sumber data dan informasi kualitatif bisa diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. Dan yang ketiga, metode penelitian kualitatif digunakan untuk memecahkan masalah kompleks. Pemecahan masalah dilakukan dengan menginterpretasikan data dan informasi yang diperoleh dengan cara tertentu. Hasil interpretasi digunakan untuk menarik kesimpulan yang bermakna, mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua ada pengertian metode kuantitatif. Metode kuantitatif menitik beratkan pada pengumpulan dan analisis data numeris untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, atau mengendalikan perubahan yang sedang diteliti. Seperti halnya metode kualitatif, metode kualitatif juga mempunyai beberapa karakteristik yang pantas untuk diketahui. Beberapa karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada instrumen terstruktur. Metode kuantitatif banyak menggunakan instrumen terstruktur seperti survei untuk mengumpulkan data kuantitatif. Penggunaan instrumen survei memungkinkan penelitian mengambil data yang lebih variatif untuk kemudian ditindaklanjuti dengan strategis berbeda. Dan yang kedua, pertanyaan tertutup atau closed-ended question. Survei yang banyak digunakan pada metode kuantitatif disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Pertanyaan tertutup membantu peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitiannya. Karena hal inilah pertanyaan tertutup banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga, ukuran sampel. Pengambilan data kuantitatif dilakukan kepada sekelompok responden dengan jumlah tertentu atau yang lazim disebut dengan ukuran sampel. Ukuran dan strategi pengambilan sampel perlu ditentukan dan dipilih dengan cermat untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Dan selanjutnya ada paparan metode penelitian pada jurnal di atas.
Dari 9 review jurnal di atas, saat melakukan analisis jurnal ada 5 jurnal yang metode penelitiannya memakai kuantitatif dan 4 jurnal yang memakai kualitatif. Saya akan membacakan secara singkat saja pemaparan jurnal di atas sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi kesehatan berbasis web untuk pasien hipertensi adalah kualitatif, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data langsung. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak terkait di lokasi studi. Dan yang kedua, analisis berfokus pada pemecahan masalah. Analisis dilakukan untuk mencari solusi terhadap masalah pencatatan data pasien agar lebih efisien, cepat, dan aman dari kehilangan data. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Proses implementasi sistem dilakukan dengan bahasa pemrograman tertentu. Untuk selanjutnya kita akan membahas di bab 3, yaitu ada perancangan sistem. Perancangan sistem diantaranya ada 1. SDLC. Pengertian SDLC. SDLC atau Software Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak yang sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji dengan baik. Seperti halnya proses metamorfosis pada kupu-kupu. Untuk menjadi kupu-kupu yang indah, maka dibutuhkan beberapa tahap untuk dilalui, sama halnya dengan membuat perangkat lunak memiliki tahapan yang dilalui agar menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Untuk SDLC memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut itu ada sebagai berikut. 1. Fungsionalitas atau functionality. Kemampuan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan fungsional pengguna atau biasa yang disebut dengan user. Yang kedua, ada kehandalan atau biasa disebut dengan reliability. Kemampuan kinerja perangkat lunak yang handal dalam membantu pekerjaan pengguna. Ketiga, ada kebergunaan, usability. Kemudahan perangkat lunak digunakan oleh pengguna dan menarik bagi pengguna user. 4. Efisiensi. Kinerja perangkat lunak dan penggunaan sumber daya secara efisien, seperti penggunaan penyimpanan, penggunaan jaringan, penggunaan perangkat keras, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada pemeliharaan atau maintainability. Kemampuan perangkat lunak terkait pemeliharaan dan pengembangannya ke depan. Hal ini termasuk terkait perbaikan, modifikasi, koreksi, dan adaptasi terhadap lingkungan pengguna user environment. Selanjutnya ada portabilitas atau portability, kemampuan perangkat lunak untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Untuk selanjutnya ada pengertian tentang agile. Metode agile merupakan pengembangan dengan cara inkremental atau penambahan secara bertahap melalui proses pengulangan, di mana pengulangan yang dilakukan berskala kecil dan khas atau memiliki karakteristik yang sama. Setiap peluncuran dari produk yang telah diperbaiki ditunjukkan ke pihak-pihak terkait untuk dievaluasi setiap 2 atau 3 minggu. Pengembangan metode ini melibatkan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan umpan balik secara cepat terkait dengan kebutuhan dari perangkat lunak. Untuk prinsip-prinsip yang ada di metode agile ialah sebagai berikut. 1. Keterlibatan pelanggan atau customer. Pelanggan sebaiknya terlibat secara langsung sepanjang proses pengembangan perangkat lunak. Memfasilitasi perubahan mengharapkan adanya perubahan kebutuhan sistem, sehingga desain sistem dapat dilakukan untuk memfasilitasi perubahan ini. Yang selanjutnya ada pengiriman secara inkremental atau pertambahan dengan pengulangan secara bertahap. Perangkat lunak dikembangkan dengan cara bertahap, dengan pelanggan menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak pada setiap tahapan pengulangan.
Selanjutnya ada memelihara kesederhanaan. Fokus pada kesederhanaan perangkat lunak yang dikembangkan dan proses pengembangannya. Di bab 3 ini untuk materi selanjutnya ada model prototype. Model prototipe atau purwarupa termasuk dalam kategori pengembangan, ditambahkan secara bertahap atau inkremental dan dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Perangkat lunak atau dengan kata lain pelanggan bisa jadi orang yang tidak memahami mengenai perangkat lunak sehingga perlu adanya sebuah contoh tampilan yang dapat membuat pelanggan terbayang akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Model prototype cocok digunakan untuk menjabarkan kebutuhan pelanggan secara lebih detail karena pelanggan seringkali kesulitan menyampaikan kebutuhan secara detail tanpa melihat gambaran yang jelas. Untuk mengantisipasi agar proyek dapat berjalan sesuai dengan target, waktu, dan biaya di awal, maka sebaiknya spesifikasi kebutuhan sistem harus sudah disepakati oleh pengembang dengan pelanggan secara tertulis. Dokumen tersebut akan menjadi patokan agar spesifikasi kebutuhan sistem masih dalam ruang lingkup proyek. Untuk selanjutnya ada analisis perancangan sistem pada jurnal. Dari 9 review jurnal di atas, saat melakukan analisis jurnal ada 3 jurnal yang memakai SDLC, ada 1 jurnal yang memakai prototype, dan 1 jurnal ada 5 yang tidak memakai SDLC ataupun prototype. Analisis perancangan sistem dari 9 jurnal di atas sebagai berikut. 1. Sistem informasi kesehatan berbasis web. Untuk pasien hipertensi, sistemnya adalah SDLC. Ciri-cirinya adalah tahapan, bertahap, dan berurutan. SDLC dari tahapan yang berjalan secara sistematis dimulai dari pengumpulan data, perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga evaluasi dan pemeliharaan. Yang selanjutnya ada pendekatan linear. Proses LDC berjalan dari satu fase ke fase berikutnya tanpa kembali ke fase sebelumnya. Selanjutnya ada rancang bangun sistem informasi persediaan obat berbasis web menggunakan model RAD. Sistemnya adalah Rapid Application Development atau RAD. Ciri-cirinya: 1. Literasi cepat dan pengembangan berulang atau RAD. 2. Ada prototyping. Yang ketiga, kolaborasi dengan pengguna. Yang keempat, ada fokus pada waktu pengembangan yang singkat. Yang ketiga, ada implementasi sistem informasi pelayanan kesehatan pada rumah sakit Lira Medica. Sistem informasi berbasis web. Ciri-cirinya: 1. Berbasis web dan teknologi modern, integrasi dan aksesibilitas data, ada keamanan data, serta responsif dan mudah diakses. Untuk selanjutnya ada implementasi monitoring jaringan komputer menggunakan Dude sistem adalah prototype. Ciri-cirinya: pengujian bertahap, ada literasi dan modifikasi, ada implementasi sederhana untuk uji coba, dan ada fokus pada feedback dan pengembangan lebih lanjut. Yang selanjutnya ada perancangan protokol komunikasi untuk GSN atau jaringan sensor nirkabel pada kampus hijau. Sistemnya adalah SDLC atau waterfall. Ciri-cirinya: tahapan berurutan dan sistematis, pendekatan linear dan tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya, dokumentasi lengkap di setiap tahap, pengujian terakhir sebelum implementasi dalam mode waterfall, pengujian dilakukan setelah seluruh sistem selesai dikembangkan, perangkat maintenance sebagai tahap akhir. Ciri-ciri ini mendukung bahwa
Jurnal pertama menggunakan metode SDLC atau waterfall karena mengikuti alur pengembangan sistem yang berstruktur dan berurutan dari awal hingga akhir tanpa kembali ke tahap sebelumnya. Dan selanjutnya ada perancangan dan implementasi wireless mesh mode pada Raspberry Pi. Untuk jurnal tersebut tidak menggunakan sistem prototype ataupun sistem SDLC, melainkan penekanannya adalah pada implementasi jaringan mesh nirkabel pada perangkat Raspberry menggunakan protokol routing OLSR. Metode penelitian lebih berfokus pada studi literatur, perancangan dan implementasi, serta pengujian sistem pada Raspberry. Untuk yang ke-8 ada aplikasi pembelajaran manasik haji dan umroh menggunakan perangkat lunak Android Studio. Sistemnya adalah SDLC. Ciri-cirinya analisis kebutuhan yang mendetail, terus ada desain sistem dan antarmuka, ada tahap pemrograman atau coding, terus ada pengujian terfokus setelah pemrograman selesai atau black box testing. Kesimpulan yang bisa kita peroleh berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap berbagai jurnal dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi berbasis web sangat diperlukan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, manajemen, dan jaringan komputer. Penggunaan metode penelitian yang tepat seperti kualitatif untuk analisis mendalam dan kuantitatif untuk pengumpulan data numerik memainkan peran penting dalam mencapai hasil yang efektif dan efisien. Selain itu, setiap jurnal yang ditelaah menunjukkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi dan dikelola secara digital mampu mengatasi kendala yang muncul dari metode manual seperti keterlambatan, kesalahan data, dan ketidakakuratan informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.